Saudara Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyarankan agar mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil maju dalam Pilkada Jakarta 2024. Menurut Surya Paloh, Ridwan Kamil bakal menjadi pesaing kuat untuk Anies Baswedan. Meski begitu, Paloh mengakui elektabilitas Anies masih paling tinggi di Jakarta. Boleh-boleh aja kan, nggak apa-apa. Bagusnya memang kalau Bung Ridwan juga mau kan, supaya ada keseimbangan dikit kan. Ya memang Anies Baswedan yang saat ini amat sangat mendominasi skor daripada seluruh survei ya. Rankingnya nomor 1 dia. Meskipun dia Saya pikir capek juga orang mau menghadapin dia di Jakarta ini. PKS memutuskan mengusung Anies Baswedan dan Sohibul Iman sebagai bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur di Pilkada Jakarta. Presiden PKS Ahmad Syahiku yakin pasangan ini bisa saling melengkapi untuk memimpin Jakarta. Syahiku meminta semua kader PKS berjuang memenangkan pasangan ini. Maka Dewan Pimpinan Tingkat Pusat DPTP PKS pada rapat di hari Kamis 20 Juni 2024 telah memutuskan mengusung Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai bakal calon gubernur dan Bapak Muhammad Sohibul Iman sebagai bakal calon wakil gubernur. Siap berjuang memenangkannya? Sementara itu, PD Perjuangan menyebut peluang Anies Ahok berduet sangat kecil, namun bukan berarti tidak mungkin. Ketua DPP PDIP Riko Sutarduga menyebut ganjalan utama karena aturan yang tidak memungkinkan mantan gubernur mencalonkan diri jadi wakil gubernur, serta apakah kedua tokoh itu dan para pemilihnya mau jika Anies Ahok bersanding. Soal Anies yang didukung PKS, PDIP mengucapkan selamat, tapi PDIP melihat semua parpol masih punya kemungkinan berkoalisi. Sebenarnya bukan tidak mungkin duet Anies Ahok atau Ahok Anies. Persoalannya kan secara aturan main, undang-undangnya kan tidak memungkinkan. Yang sudah pernah menjadi gubernur tidak boleh menjadi wakil gubernur. Yang sudah pernah menjadi kepala daerah di satu tempat yang lain tentu tidak menjadi kepala daerah di tempat yang lain dalam posisi yang sama. Nah, tapi saya kan sampaikan tidak 0,0001%. Sekali lagi dengan segala kerendahan hati tidak ada satu partai pun yang bisa mencalonkan sendiri, termasuk PDI Perjuangan, termasuk PKS. Nah, tinggal bagaimana memenuhi minimum 22 kursi kalau saya tidak salah ya. Kalau PDI Perjuangan 15 perlu 7 kursi lagi. Kalau PKS kalau saya tidak salah 18 masih perlu 4 kursi lagi. Nah, ini siapa? Apakah teman-teman media bisa menyampaikan oh satu partai lagi ini pasti, kan belum tentu kan? Karena belum ada yang namanya keputusan final. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menyebut partainya dan Golkar sedang membicarakan sosok yang bakal maju dalam Pilkada Jakarta 2024. Mengenai peluang Ridwan Kamil maju di Pilkada Jakarta, Muzani mengaku partainya belum mengeluarkan surat rekomendasi untuk siapapun di Pilkada Jakarta. Ini lu ceritanya DKI kan maksudnya? Iya. Ya nanti dibicarakan gitu. Berarti Bang, kemungkinan Gerindra akan mengeluarkan surat rekomendasi untuk sosok lain begitu di Pilgub Jakarta begitu Pak Sekjen? Sampai sekarang belum dikeluarkan rekomendasi untuk DKI. Bang, apakah betul kalau misalnya Gerindra dan Golkar udah Saya sepakat? belum taken rekomendasi untuk DKI. Bang Muzani, Termasuk apakah untuk betul? KRK begitu ya Pak Muzani? Saya belum taken untuk DKI. siapapun berarti, Pak? Untuk siapapun. Apalagi? Saudara, kita bahas peta politik terkini jelang Pilkada Jakarta, terutama siapa saja yang berpeluang ngusung Anies setelah PKS deklarasikan dukungan, bagaimana pula sikap PDIP, dan siapa yang paling berpeluang akan diusung koalisi Indonesia Maju. Kita akan bahas, saudara, bersama dengan Bang Masinton Pasaribu, anggota DPR, fraksi PD Perjuangan, ada juga Ahmad Doli Kurnia, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, dan Bung Ray Rangkuti, Direktur Eksekutif Lingkar Madani. Selamat sore, Bapak-Bapak. Sore, Bung. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Masinton, jadi bagaimana dengan PDIP? Ini PKS sudah resmi dukung Anies Sohibul Iman. Apakah ini akan bergabung, ikut mendukung atau bagaimana dari PDIP? Ya tentu kontestasi pilkada ini kan masih panjang waktunya ya. Persiapan menuju ke sana kan masih panjang dan tentu masih sangat dinamis. Nah, bahwa di PDI Perjuangan itu ya ada beberapa nama dari internal maupun eksternal. Dari eksternal itu ya satu diantaranya ada nama Pak Anies Baswedan. Nah tentu
bagi kami ya dalam proses menuju bulan Agustus nanti ya, akhir bulan Agustus itu pendaftaran, ya tentu situasinya masih sangat dinamis tergantung dari komunikasi dengan partai-partai politik lainnya, karena seluruh partai politik di Jakarta ini tidak satupun memenuhi syarat untuk mengusung sendiri. Maka diperlukan kerjasama antar partai politik agar dapat mengusung dan mencalonkan gubernur dan wakil gubernur secara bersamaan, seperti itu. Oke, Jadi masih situasinya menimbang-nimbang ya. Baik, masih nunggu komunikasi juga dengan partai politik lain. Bang Doli, lalu bagaimana dengan Golkar dan juga Kim ketika ini PKS sudah resmi nih dukung Anies Sohibul Iman. Golkar bagaimana dan juga Kim, siapa nih akan diusung gambarannya untuk di Jakarta, Bang Doli? Ya, tentu kita menghormati ya keputusan masing-masing partai, itu kedaulatan masing-masing partai politik ya untuk mengusulkan nama-nama siapa yang akan dicalonkan dalam kontestasi pilkada itu. Nah, jadi kalau soal Golkar kan selalu mempertimbangkan ya dan kemudian memprioritaskan kader-kadernya yang untuk kita dukung menjadi calon-calon kepala daerah. Nah, untuk Jakarta sendiri kan sampai saat ini kami belum memutuskan apa-apa dan kemudian juga belum mengambil langkah apa-apa. Artinya surat tugas yang pernah kami sampaikan kepada 3 orang di Jakarta, yaitu Saudara Ridwan Kamil, kemudian Saudara Erwin Aksa dan Ahmad Zaki Iskandar itu belum kami cabut gitu. Dan kami sedang terus mencermati, kemudian berkomunikasi intensif dengan teman-teman Koalisi Indonesia Maju dalam beberapa ya sebulan 2 bulan ke depan untuk nanti kemudian akan kami putuskan siapa yang akan dicalonkan dan kemudian bersama-sama dengan Partai Koalisi Indonesia Maju. Baik, Bang Rey, apa yang Anda baca dari keputusan PKS ini dengan resmi atau mendukung Anies dan Sohibul nih? Ini sengaja untuk menguatkan posisi tawar PKS atau bagaimana menurut Anda? Ya, jujur saya takjub sedikit dengan langkah PKS ini ya. Bukan pasangannya, kalau melihat Iman dengan Anies dengan Iman itu ya udah kejebak dari awal. Yang membuat saya takjub itu bukan itu. Tapi kan baru 3 hari yang lalu PKS menyebutkan calon mereka itu adalah Pak Sohibul Iman untuk calon gubernur DKJ begitu ya. Tiba-tiba hanya berhitung 3 hari berubah sekarang menjadi Sohibul Iman hanya jadi calon wakil gubernur ya kan. Itu yang membuat kita terkejut. Kok cepat sekali perubahannya gitu. Apa yang terjadi di PKS sehingga hanya dalam hitungan 3 hari kok posisinya udah berubah gitu. Tapi saya kira ini menggambarkan 2 hal. Pertama adalah kayaknya PKS kembali ke mood awal deh gitu ya. Apa mood awalnya itu? Kemampuan lobby yang memang tidak terlalu memadai gitu. Kemampuan negosiasi yang tidak terlalu memadai gitu. Kenapa saya katakan begitu? Ini kan udah 2 kali nih PKS dengan model yang kayak begini kan. Tahun 2017 dahulu Sandiaga sama Mardhani Alisera gagal. Akhirnya digantikan oleh Anies sama Sandiaga kan. 2000 berapa tuh yang Anies yang Sandiaga lalu calon 2019 yang lalu. Sandiaga calon wakil presiden. Akhirnya mestinya posisinya diganti oleh wakil dari PKS, tetapi tiba-tiba Gerindra juga yang ambil gitu. Ini menurut saya juga strategi yang terlalu cepat untuk untuk dibaca gitu. Terlalu cepat, strategi yang terlalu cepat untuk dipatahkan gitu ya. Sehingga itu yang saya sebut tadi, ini takjub juga kita baru 3 hari kawan nih mau digadang-gadang sebagai calon gubernur, sekarang malah jadi wakil gubernur gitu ya. Itu menurut saya memperlihatkan itu yang saya sebut tadi, soal kemampuan dan kelemahan negosiasi PKS yang dari awal saya katakan itu kelemahan mendasar mereka gitu ya. Nah yang kedua tentu strategi ini akan memudahkan orang seperti Doli ya untuk memetakan situasi di Jakarta gitu. Pemilihan pemilihan Anies dengan Sohibul ini menurut saya justru memudahkan langkah Ridwan Kamil untuk masuk ke Jakarta gitu. Kenapa saya katakan begitu? Karena Anies sama siapa tadi itu Sohibul Iman itu kan satu badan gitu loh, Mas.
dengan background yang sama, pendukung pemilih Anies ya. itu adalah orang PKS, ya kebanyakan orang PKS itu milihnya Anies gitu. Oke, Lalu apakah Anies? saya ingin dengar nih tanggapannya Bang Masinton, karena kan PDIP nama Anies itu digadang-gadang akan diusung PDIP. Bagaimana ketika kemarin PKS memberikan opsi nih Anies kader atau pasangannya Sohibul Iman. Bagaimana dengan sikap ini PDIP melihatnya? Apakah akan mendekat ke PKS atau justru mendekatnya ke PKB untuk mengusung Anies, Bang Masinton? Iya, situasi kan masih sangat dinamis lah ya. Artinya setiap partai politik kan satu, umpama berkepentingan untuk mencalonkan kadernya baik sebagai gubernur ataupun sebagai wakil gubernur. Dan ini kan masih dalam penjajakan semua ya. Artinya tadi yang disampaikan oleh Pak Ray juga berdasarkan pengalaman yang lalu, pilkada yang lalu, siapa yang diumumkan, siapa yang kemudian didaftarkan. Kan ternyata juga berbeda begitu ya. Nah artinya itu kan menggambarkan situasi yang masih sangat dinamis. Begitupun Pak dengan PDI Perjuangan, apakah nanti akan mencalonkan dari kader internal sebagai calon gubernurnya, atau kemudian dari kader eksternal dengan dipasangkan dengan kader internal sebagai wakil gubernurnya. Itu kan masih sangat dinamis. Tapi kami PDIP nyamannya menunggu koalisi dengan proses, PKB atau dengan PKS, ya. Bang Masinton? Nyamannya ke PKB atau ke PKS nih kalau misalkan berkoalisi dari PDIP? Ya ini kan tergantung dari komunikasi politik nantinya ya. Nah artinya kami juga sedang melakukan proses survei ya dari beberapa nama-nama ya siapa nanti yang disukai, diminati ya oleh warga Jakarta, itu nanti akan bisa kita putuskan berikutnya seperti itu siapa yang akan kita usung. Bang Doli, kalau dari Kim bagaimana sih? Karena sebelumnya katanya PKS juga merasa ditawari oleh Kim untuk jadi cawagupnya di Jakarta. Kemudian juga ada Kans Prabowo berdialog dengan Anies. Bagaimana sebetulnya pertimbangannya saat ini di Kim? Itu pertama harus dijelaskan dulu sama Rai, itu takojut itu apa itu? Biar ngerti. Ini entah kenapa yang diundang Pasar Ibu, Rangkuti, Tanjung. Ini halak kita semua. Gimana? Jadi gini, kalau Koalisi Indonesia Maju, saya kira kan kita lagi sedang melakukan komunikasi yang intensif ya. Jadi dan kami memang sudah terbiasa bahwa walaupun kami tergabung dalam satu koalisi, tapi komunikasi dengan partai-partai politik yang lain ini terus juga terjadi ya. Sama juga waktu Pilpres begitu. Saya sama Pak Masinton ini halo-haloan tiap hari gitu. Nah jadi nggak ada masalah sebetulnya. Betul bahwa kami sudah pernah juga komunikasi dengan teman-teman PKS, juga pernah komunikasi dengan teman PDIP, dengan Nasdem, dengan PKB. Nah ini kan untuk mencari ya formulasi-formulasi mana tahu mana ada yang bisa kita kerjasamakan kan kira-kira begitu. Nah tapi kalau untuk Jakarta, kalau sikap Golkar dan ini yang sekarang juga terus terjalin yang intensif dengan teman-teman Koalisi Indonesia Maju, kami sampai saat ini sedang mempertimbangkan ya ada nama-nama yang didorong dari Partai Golkar dan kami juga sebetulnya ada pembicaraan, ada mungkin nama-nama baru yang bisa muncul ya dari teman-teman. Kaisang ini, termasuk nama Kaisang. Termasuk juga nama Kaisang, ya kan itu kan Koalisi Indonesia Maju semua, ya. Jadi kami memberi itu kan kembali ya itu hak otoritas kedaulatan masing-masing partai politik ya mereka mengusungkan nama-nama kadernya dan saya kira nanti kan pada akhirnya kita lihat ya mana yang paling besar peluangnya untuk menang dalam kontestasi pilkada kan kira-kira gitu. Oke, ini tadi menarik ada disebutkan juga ada nama yang masih digodok termasuk Kaisang. Apakah ini Kaisang ini akan dikunci untuk cagupnya atau cawagupnya dan berapa poros nanti akan terjadi di Pilkada Jakarta? Kita akan bahas usai jeda di Kompas Petang. Hari ini menarik tadi disinggung oleh Bang Ahmad Doli Kurnia soal ada nama Kaisang juga yang masih dipertimbangkan di Koalisi Indonesia Maju. Bang Doli, ini kalau Kaisang ini dipersiapkannya untuk cawagup atau untuk mengunci posisi cagupnya nanti? Atau justru bisa membuka kemungkinan nih Ridwan Kamil, Kaisang? Belum. Kan tadi saya katakan kita masih memberikan kesempatan ya sama teman-teman partai politik di Koalisi Indonesia Maju untuk kemudian memunculkan nama-nama ya yang berasal dari partai politik masing-masing. Kan selama ini kan
berkutat hanya 1-2 nama saja gitu loh. Nah, padahal sebetulnya ada nama-nama lain yang sebetulnya perlu kita cermati dan kita sosialisasikan. Misalnya teman-teman di Gerindra itu ada Ariza Patria, ya, dia wakil gubernur loh, ketua DPD Gerindra sekarang di Jakarta. Gitu. Nah, kemudian dulu teman Gerindra pernah menyebutkan nama Budi Jiwandono. Kemudian teman-teman PAN itu ada di situ Bung Eko Patrio. Nah, termasuk siapa saja yang berada dalam koalisi koalisi Indonesia Maju, termasuk di kan ada PSI di sana, ya. Mereka juga punya ketua umum namanya Kaisang. Nah, jadi masih terlalu dini, masih terlalu panjang waktunya. Kita sudah bicara tentang siapa dengan siapa. Ini masih kita exercise lah, kira-kira begitu. Oke, Bung Rey, bagaimana Anda melihat dengan tokoh-tokoh yang muncul? PKS resmi nih, Anies, Sohibul Iman. Tapi ada nama lain juga di Kim tadi, Ridwan Kamil, Kaisang, Eko Patrio bahkan. Ini kira-kira ada berapa poros nih yang akan muncul di Jakarta? Kalau Kaisang masuk di Jakarta, kayaknya cuma ada 2 poros. Yaitu poros pendukung dinasti politik dan poros anti dinasti politik, kira-kira gitu. Pendukung dinasti politik ini ya tentu berkaitan dengan Pak Jokowi. Dalam bahasa yang lain, poros Pak Jokowi dan poros anti Jokowi gitu. Nanti PDIP dan sebagainya itu mungkin akan gabung dengan poros anti Jokowi tentu saja. Atau anti dinasti politik. Tinggal 2. Tapi kalau faktor Kaisang nggak ada, kemungkinan besar dan saya kira makin besar kalau Anies betul-betul berpasangan dengan Sohibul Iman, akan ada 3 pasangan. Gitu. Siapa pasangan ketiga itu? Tentu satu dari Kim ya. Yang kedua mungkin akan muncul dari PDI Perjuangan yang punya potensi mendukung sendiri kadernya dan bisa saja dipasangkan dengan Sandiaga Uno. Gitu. Jadi Sandiaga Uno masuk kembali, tentu P3 juga akan punya suara di Jakarta untuk menyumbang, tinggal dicari beberapa partai politik yang lain untuk mendukungnya sesuai dengan syaratan administratif, maka persaingan makin kuat. Itu yang saya sebut tadi. Ini pengaruh Jokowi masih akan kuat, masih akan terlihat di Pilkada Jakarta. Kalau di Jakarta saya kira nggak terlalu tinggi. Masih jauh lebih kuat pengaruh PKS dan PDI Perjuangan. Itu sudah dibuktikan tuh ya, oleh PKS meraih suara terbanyak, sementara PDI Perjuangan meraih suara kursi kedua dalam kondisi di mana dia digoncang gitu. Jadi suaranya Jokowi itu udah pindah. Tapi kan PDIP tetap dapat nomor 2 di Jakarta. Gitu. Artinya apa? Artinya efek Jokowi di Jakarta nggak terlalu banyak berbicara gitu. Itulah menurut saya membuat orang seperti Doli dan kawan-kawan di Kim agak ragu-ragu nih mengusung nama Kaisang. Sebab kalau Kaisang ini dipasangkan, kelihatan negatifnya jauh lebih banyak ketimbang positifnya gitu. Negatifnya ke Ridwan Kamil, negatifnya ke tim lah secara menyeluruh, positifnya justru diambil oleh kelompok non Kim ini gitu ya. Kenapa saya katakan begitu? Karena di Jakarta itu kemungkinan kalau Kaisang maju akan ada 3 kelompok yang menyatu. Kelompok Islamis dipimpin PDI Perjuangan, PKS, kelompok nasionalis nanti akan bersama dengan PDI Perjuangan, dan kelompok pro demokrasi yang isunya memang anti dinasti, anti nepotisme gitu. Ya. Nah, 3 kelompok ini akan bergabung. Lalu pertanyaannya kira-kira pangsa pasarnya Ridwan Kamil sama Kaisang di Jakarta itu siapa lagi? Kita minta tanggapan dari Bang Masinton. Kalau misalkan tadi soal kemungkinan jika Kaisang dimunculkan, Bang Masinton, artinya ini PDIP akan bergabung dengan PKS mengusung Anies atau orang yang tidak berada pada posisi bersama dengan Jokowi, Bang Masinton. Kira-kira pertimbangannya seperti itu? Ya, saya nggak mau komentarin inilah ya. Artinya tiap-tiap partai kan punya strategi, baik partai politik maupun mitra dalam partai politik lainnya. Nah, tentu kami PD Perjuangan ya kami menyadari betul bahwa syarat untuk mengusung itu ya harus memenuhi syarat 20% perolehan kursi di Jakarta. Artinya PD Perjuangan baru meraih 15 kursi, tinggal mencari 7 kursi. Maka apapun yang kita bicarakan tentu lagi-lagi adalah bagaimana membangun kerjasama dan mengajak partai politik lainnya untuk bekerja sama agar kita bisa sama-sama dapat mengusung calon gubernur dan calon wakil gubernur secara bersama-sama. Karena apapun tentu hari ini pembicaraan itu bisa ditindaklanjutin, direalisasikan kalau ya syarat secara formal untuk mengusung itu terpenuhi. Maka yang utama bagi kami adalah
sembari kami melakukan survei terhadap figur, kami juga melakukan penjajakan kepada partai-partai politik lainnya, khususnya di DKI Jakarta yang memperoleh kursi DPRD di Jakarta ini. Oke, baik Bang Doli. Kalau dari Golkar sendiri hitung-hitungannya untuk Jakarta ini bagaimana? Sekarang komunikasi yang paling intens dengan mana sih? Dengan partai mana, Bang Doli? Ya, saya kira hitung-hitungannya sama dengan partai politik yang lain ya. Untuk menghadapi kontestasi apapun ya, pasti semua partai politik atau peserta kontestasi itu ingin menang. Nggak ada orang yang ikut kompetisi tidak ingin menang. Gitu. Nah, itu yang saya kira kalkulasi yang selalu dipegang oleh Golkar. Makanya kita dalam mengusung calon dan kemudian ini juga kita sampaikan kepada kawan-kawan partai politik Koalisi Indonesia Maju ya, untuk apa kita bergabung rame-rame mengusung satu nama atau pasangan yang peluangnya kita tahu dari awal misalnya kecil gitu. Nah, ini yang kenapa kemarin kemudian kita mencoba ya memetakan kembali ya, antara Jawa Barat dan Jakarta gitu. Bang Doli ada ini nggak, ada wacana untuk ikut atau mengajak juga Anies masuk ke Kim, ikut bergabung? Karena kan ada wacana nih, akan ada dialog antara Anies dan juga Prabowo dari Kim. Ya, saya kira itu dua hal yang berbeda ya. Kalau komunikasi antara Pak Prabowo sama Pak Anies, saya kira itu penting, ya mungkin juga dalam kaitan untuk bagaimana kita memberikan teladan kepada masyarakat Indonesia bahwa kita ya setelah kompetisi ya harusnya kita sekarang bersama-sama membangun bangsa Indonesia ke depan. Tapi dalam konteks kontestasi pilkada, saya kira kita di dalam Koalisi Indonesia Maju belum pernah ada membicarakan soal nama-nama lain di luar nama dari masing-masing kader partai politik yang dikerahkan dalam Koalisi Indonesia Maju. Baik, terima kasih. Bang Ahmad Doli Kurnia, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bung Ray Rangkuti, Direktur Eksekutif Lingkar Madri, dan Bang Masinton Pasaribu, anggota DPR dari fraksi PD Perjuangan, telah berbagi pandangan di program Kompas Petang sore hari ini. Terima kasih Bapak.